siaga satu. Seluruh akabri, seluruh angkatan itu sudah siaga satu karena tipis sekali. Dan tolong masing-masing kita jaga suasana. Jangan kita sampai Bapak bisa lihat, Bapak memaksakan kehendak, nanti kita bisa kayak Mesir, nggak selesai-selesai. Kita bisa kayak Suriah, nggak selesai-selesai. Maka siapapun yang jadi presiden nanti sudah redor saja. Sambil kita berdoa, andai kata dia tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, Allah akan hina. Dan catat omongan saya, orang yang memakai agama untuk kekuasaan, Allah akan hinakan. Akan dihinakan ketika dia sudah menjadikan agama untuk sesuatu tujuan. Awas, hati-hati. Nanti lihat aja banyak kiai ustadz yang muncul di TV ketika sudah berhitung tentang amplop, gak lama. Hati-hati. Jadi sekali lagi kita harus menjaga suasana kondusif di negeri kita. Kuncinya cuma satu tadi, kita redor saja siapapun yang bakal menjadi presiden nanti di negeri kita. Mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu 5 menit, silakan yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya, Ustaz, tadi bercerita kisah nyata tentang sakratul maut tadi. Dikisahkan ada 2 peristiwa kematian. Yang pertama karena kecelakaan dan si korban dibantu oleh orang lain untuk ditalkinkan la ilaha illallah, tapi kemudian beliau menyanyikan lagu dangdut sebelum akhirnya kemudian mati. Kisah yang kedua, ini pengalaman pribadi orang yang sama menghadapi kematian yang kedua, kecelakaan juga, dan korban itu terhimpit antara mobil dia dan truk dari belakangnya, sehingga secara fisik mungkin dia sudah tidak sadarkan diri. Tapi begitu dibawa ke rumah sakit, tidak perlu diajarkan, dia dalam kondisi tidak sadar membacakan Al-Quran sedemikian rupa, dan orang mendengar pun merinding, sampai kemudian menjelang akhir hayatnya dia mengangkat tangannya dan mengucapkan la ilaha illallah tanpa ditalkinkan. Ternyata kehidupan yang kedua ini selalu penuh dengan kebaikan dan ketaatan. Fenomena ini silakan Pak Ustaz bisa membantu untuk menjelaskan sehingga kita juga semakin mantap. Ya, kalau ini pengalaman pribadi saya. Jadi ini pengalaman pribadi. Saya menyaksikan sendiri dan mendengar serta melihat dengan mata saya. Tetangga saya, ketika dia akan meninggal dunia, istri saya sampai bilang, ayah, cepat ya. Mungkin dia mau pamit sama ayah. Kok lama nggak meninggal? Akhirnya saya datang. Dia bilang, ini saya, ini. Oh ya. Langsung dia ngomong, nanti yang keluar nomor ini tuh lagi. Yang keluar nomor ini, nggak lama. Jadi itulah kondisi manusia saat sakaratul maut, tergantung dari apa yang dia lakukan. Makanya Ramadan ini ente jadikan menjadi apa? Lokomotif yang akan membawa gerbong berikutnya menjadi lebih baik. Sampai Nabi mengatakan orang yang paling rugi adalah dakhala alaihi Ramadan suman salafa qabla ayyufar. Kerugian yang paling rugi adalah orang yang ikut puasa di bulan Ramadan, sholat tarawih di bulan Ramadan, tapi nanti ketika Ramadan selesai dosanya belum habis. Ketika takbir di malam takbiran dikumandangkan, masih ada hamba Allah umat Muhammad yang dosanya belum habis. Itu manusia yang paling rugi. Kenapa? Karena belum tentu Ramadan yang akan datang ente masih ada. Bisa jadi Ramadan ini yang terakhir buat kita. Kemarin jamaah saya, Pak, menjelang Ramadan sehat, saya sholat subuh ngisi tausiah, dikabarkan jamaah saya meninggal, saya langsung sehat tanpa penyakit meninggal. Bahkan ada di satu kampung tempat saya ngajar itu 2 minggu yang meninggal 18, satu kampung RW. Oleh karena itu tadi sebelum kematian itu datang, maka manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan saat kematian yang keluar adalah kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan, insya Allah. Quran sudah dibaca belum? Insya Allah mudah-mudahan. Saya yakin ya, jamaah di sini Quran kayaknya udah di luar kepala semuanya. Alhamdulillah. Quran dari mana, kepalanya di mana? Ya, Quran yang belum dibaca tolong dibuka kembali, Pak. Ramadan ini betul-betul menjadi yang terbaik ya. Menjadi tolak ukur supaya nanti itu membawa kepada Ramadan berikutnya. Saat kita meninggal dunia, kebaikanlah yang akan muncul. Ada, saya baca
setahun sebelum meninggal dunia itu orang-orang yang soleh dikasih isyarat. Bun-bunannya kayak ketarik. Tahu bun-bunan? Terus tahun sebelum meninggal dunia itu bun-bunan kita kayak ketarik. Itu malaikat tes dulu mungkin ya. Ente rasain aja udah berasa belum ya? Udah berasa tinggal setahun lagi. 40 hari sebelum meninggal dunia daun yang di lauhil mahfuz jatuh. Maka dipungut oleh Idrail. Dilihat namanya siapa, diikutin terus. Itu zaman Nabi Musa ada, zaman Nabi Sulaiman. Ada seorang anak muda diikutin terus ke masjid, diikutin ke rumah sampai yang ngikutin itu ditanya, "Man inta? Siapa kamu?" "Oh, dari tadi ngikutin saya terus." Yang ngikutin jawab, "Ana malakal maut." "Saya adalah malaikat pencabut nyawa." Lari. Dia datang ke Nabi Sulaiman, "Sulaiman, pinjamkan saya angin." "Kenapa?" "Idrail lagi ngumpul-ngumpul saya." Kata Sulaiman, "Ya sudah tuh, kau pakai angin." Dikasih angin, dipinjamkan angin, diterbangkan oleh angin sampai ke Turki, sampai ke Palestina. Ternyata begitu dia mendarat di Palestina, Idrail ditungguin. Idrail dia sudah tunggu di situ, dicabut sama Idrail. Dan Nabi Sulaiman komplain, "Kenapa nggak dari tadi aja dia cabut, pakai tungguin di Palestina? Anak ini saya lihat catatannya meninggalnya mesti di Palestina. Maka dari tadi saya ikutin kapan ke Palestina." Makanya begitu ada di Palestina, pas. Itu seminggu Pak. Ya, apa 40 hari daun yang di lauhil mahfuz apa jatuh. Seminggu udah mulai gak enak makan, gak enak minum. Nikmat yang terakhir yang Allah cabut, nikmat rasa. Tadi sahur masih enak makan. Ditanyain masih enak makan. Alhamdulillah masih lama udah ya. Nikmat terakhir dan nikmat rasa. Ya mudah-mudahan tadi seperti abang kita tadi yang menyampaikan, apa yang kita lakukan hari ini itu yang akan menjadi tanda nanti saat kita sakaratul maut. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan mudah-mudahan itu akan memunculkan saat kita nanti sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah habis. Nanti insya Allah kita bertemu kembali setelah Ramadan ya, setiap pengajian malam hari Rebo ya kita ya. Setiap hari Rebo minggu kedua ada lagi nanti kiai-kiai lain kita bertemu selalu dalam majelis ilmu, mudah-mudahan senantiasa ilmu kita bertambah dan kita akan menjadi lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'afani karim Allahumma Al-Fatihah. Sirul Fatihah da'awahum biya subhanallahumma ta'ala biya salamatun da'awahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sedikit alat kepada teman-teman dengan disampaikan bahwa Bapak Ustaz Dr. M. Faisal Madani itu diskedulkan untuk isi acara buka bersama anak-anak yatim pada Jumat